Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah libur Idul Fitri. Hari ini hari pertama kalian masuk ke sekolah setelah libur Idul Fitri ya. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah SWT. Semoga dalam kondisi pada saat ini pandemi kalian tetap sehat, menjaga pola makan kalian, baik menjaga fit, menjaga kebutuhan kalian seperti makanan sayuran, terus habis itu minum vitamin dari buah-buahan ataupun sayuran ya. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ada 4 orang ya, berarti masuk semua ya. Baik, walaupun semua hadir, kalian tetap mengisi kehadiran di Google Form. Linknya akan Ibu kirim melalui kolom chat. Silakan kalian isi selama 2 menit. Ibu berikan waktu. Sudah kalian isi absennya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya mengenai pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya, apakah Ibu sudah memberikan modul ke kalian? Sudah, Bu. Ya, semoga kalian sudah membacanya modul yang Ibu berikan. Sekarang Ibu mau mengulas dari kegiatan bacaan di rumah melalui pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui mengenai teks laporan hasil observasi? Silakan siapa? Ya, Indi. Silakan. Teks laporan hasil kegiatan pengamatan. Ya, bagus jawabannya. Jadi pengertiannya menurut Indi adalah teks laporan hasil observasi merupakan hasil dari kegiatan pengamatan. Nah, ada lagi? Silakan yang lain. Ya, silakan Olive. Suaranya sepertinya kecil sekali. Masih belum, Olive. Tes. Ya, masuk. Dalam sifat-sifat ada 3, yaitu bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Bersifat informatif dapat memberikan informasi tentang objek yang diamati. Bersifat komunikatif bertujuan isi dari teks dapat boleh dimengerti atau dipahami. Bersifat objektif yang ditulis secara faktual, nyata, dan benar, serta tidak mengada-ngada dalam isinya. Ya, sangat bagus sekali ya, Olive. Menurut Olive, sifat-sifat teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu bersifat informatif, komunikatif, dan objektif, yang sudah dijelaskan oleh teman kalian barusan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi.
layarnya sudah ada di kalian? Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini ada bagian kompetensi inti, ada 4, yaitu yang pertama, siswa dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, siswa dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga itu siswa dapat memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, siswa dapat mencoba mengolah dan mengaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang bagian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu ada KD 3.2. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan. IPK-nya di sini ada 3.2.1 menelaah isi teks laporan hasil observasi. Lalu ada 3.2.2 menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lalu selanjutnya ada KD 4.2 mengonstruksikan teks laporan observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada IPK-nya 4.2.1 mendesain kerangka teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada 4.2.2 memproduksi teks laporan observasi secara lisan. Nah, ada bagian tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran, siswa mampu yang pertama itu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua itu ada mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih ke kalian. Gambar apa ini? Harimau, Bu. Harimau, Bu. Ya, benar. Ini hewan harimau. Harimau Sumatera. Nah, Ibu mau punya tes laporan hasil observasi. Silakan kalian mengamati dan baca terlebih dahulu. Nanti Ibu baca ya. Ibu waktuin ya. 2 menit saja cukup.
Sudah dibaca? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau tanya dan dijawab oleh Saudari Olivia. Apa isi teks laporan hasil observasi yang judulnya Harimau Sumatera? Isi tetap adalah hewan harimau Sumatera. Suaranya agak dibesarin. Isi teks laporan observasi adalah hewan harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah binatang harimau itu memiliki tubuh ramping secara berbulu yang tidak dimiliki oleh harimau lain. Populasi hewan itu terancam punah. Sebaiknya kita atau manusia harus melestarikan populasi hewan-hewan yang terancam punah. Ya, jawaban yang bagus sekali. Jadi isi teks laporan itu mengenai harimau Sumatera. Yang katanya harimau Sumatera itu binatang yang unik dan hanya terdapat di Indonesia. Harimau juga katanya memiliki tubuh, rambut serta cara berburu yang unik yang tidak memiliki oleh harimau lainnya. Terus juga hewan harimau ini populasinya juga menipis dan terancam punah ya. Oleh sebab itu manusia harus melestarikan populasi hewan-hewan yang terancam punah seperti harimau Sumatera. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Yang mana yang disebut pernyataan umum, deskripsi, dan kesimpulan dalam teks? Ya, di sini adakah yang mau menjawab pertanyaan dari temannya, Nurul Aulia? Saya, Bu. Ya, silakan Indi. Menurut saya, paragraf 1 mengenai definisi umum, paragraf kedua sampai 4 deskripsi, dan paragraf kelima kesimpulan. Ya, menurut kata kamu mengenai paragraf 1 itu mengenai definisi umum. Nah, itu apa sih isi definisi umum dalam teks tersebut? Dan juga menurut kamu tuh tadi yang kamu bilang paragraf 2 sampai ke 4 itu katanya tentang deskripsi. Coba sebutkan apa deskripsinya. Itu mengenai definisi umum harimau Sumatera. Paragraf 2 deskripsi. Paragraf 2 deskripsi bagian tentang tubuh. Paragraf 3 deskripsi bagian tentang rambut. Paragraf 4 deskripsi bagian tentang kepala. Deskripsi bagian tentang kaki. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa? Dinda ya? Apa saja kaidah kebahasan dalam laporan hasil observasi yang berjudul Harimau Sumatera? Oke, mengenai kaidah kebahasaan. Sebenarnya di dalam modul itu ada materi mengenai kaidah kebahasaan secara detail dan mendalam ya. Tapi di sini Ibu menjelaskan kaidah kebahasaan dengan secara singkat. Di dalam kaidah kebahasaan teks Harimau Sumatera ini atau teks laporan hasil observasi yang berjudul Harimau Sumatera, ini ada kata sifat, terus kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Nah, contohnya kata sifat, yaitu kata besar, lebar, dan panjang. Nah, lalu ada kalimat definisi atau kata definisi yang pengertiannya itu adalah suatu yang menjelaskan, memberikan penjelasan umum mengenai suatu hal atau suatu benda ataupun makhluk hidup. Contoh dalam kalimat definisi itu adalah harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin adalah Panthera tigris. Sumatera merupakan spesies harimau yang habitat aslinya berasal dari Pulau Sumatera. Nah, di kalimat definisi ini terdapat kata adalah, terus merupakan, ataupun di dalam modul ada ialah, yaitu,
satu, digolongkan, disebut, dan sebagainya. Sedangkan kalimat deskripsi itu adalah suatu yang menggambarkan suatu hal, baik benda ataupun makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia. Nah, contohnya itu kalimat deskripsi itu adalah harimau ini memiliki tubuh yang panjang, yang cukup panjang. Nah, kayak gitu ya. Kita sudah belajar mengenai isi aspek kaidah dan struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul Harimau Sumatera. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Setiap kelompoknya itu diisi 2 anggota ya. Baik, Bu, Ibu saja yang atur biar adil. Ya, boleh Ibu yang atur saja ya. Yang kelompok 1 itu Indira dan Nurul Aulia. Selanjutnya kelompok 2 ada Olivia dan Dinda. Sekarang Ibu berikan teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau dalam lembar kerja peserta didik ya. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah? Ya, Bu. Ya. Lembar kerja ini sudah ada di modul yang Ibu berikan. Kalian kerjakan secara berkelompok dan menentukan isi, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Setelah itu, kalian merancang teks laporan hasil observasi dengan judulnya bebas yang sesuai dengan struktur, dan juga kalian harus presentasi hasil diskusinya. Jika kurang lengkap mengenai petunjuk kegiatan, silahkan kalian bertanya mengenai tugas. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Saya, Bu, Ya, silakan Dinda. bolehkah membaca referensi di internet? Ya, boleh, tentu boleh saja. Silakan kalian berdiskusi dan mengumpulkan informasi untuk memudahkan pengerjaan kalian melalui internet maupun modul yang Ibu berikan, atau artikel dan juga jurnal yang terdapat di internet ya. Nah, saat pengerjaan tugas kelompok, kalian tetap menyalakan kamera Zoom-nya. Jika ada yang masalah dengan sinyal, silakan mematikan kamera Zoom-nya. Baik, Bu. Baik ya, silakan kalian diskusi dan menulis. Ibu berikan waktu 10 menit. Selesainya sampai jam 14.35 menit ya.
Tersisa 4 menit lagi. Ya, sudah 10 menit. Sekarang tiap kelompok presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan presentasi dan dilanjutkan langsung oleh kelompok 2 ya. Baik, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Pernyataan umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan anggota kelompok saya Maulia Putri Indira. Pernyataan umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Pernyataan umum, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Deskripsi bagian. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Deskripsi manfaat. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Kesimpulannya, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi
lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Aspek kebahasaannya, kata sifatnya luas, besar, dan kuat. Kata bendanya, perairan, dan hutan bakau. Konjungsinya selain itu dan di samping itu. Kalimat definitifnya, hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Terima kasih. Ya, bagus. Langsung saja dilanjutkan. Nomor 3 sudah. Teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum, komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk di kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. Deskripsi bagian, jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi, ketika perhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya agak memanjang. Giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Kesimpulan, komodo cukup menyeramkan. Meski begitu, hewan ini memiliki sisik yang indah dengan tubuh gagah dan kekar. Oleh karena itu, komodo harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Sudah kelompok 1. Sudah, Bu. Ya, sekarang dilanjutkan saja kelompok 2. Silakan kalian presentasi mengenai hasil diskusinya ya. Saya dari kelompok 2 menganggotakan akan menjelaskan saya bagian umum juga dengan deskripsi bagian hutan bakau memiliki ciri yang ini terlihat hutan bakau memiliki beberapa manfaat. Kesimpulannya, hutan bakau memiliki aspek kebahasaan dalam teks laporan seperti hutan bakau sifatnya luas dan kuat, yaitu laut, istilah hutan mangrove, hutan bakau, dan tanggung jawab. Sudah selesai presentasinya? Tinggal nomor 3. Sudah? Sudah belum? Orang suaranya nggak ada. Ada suaranya tadi. Sudah? Sudah tadi. Oh. Tinggal nomor 3. Ya, silakan. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat. Taman Nasional ini merupakan habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup satwa langka badak Jawa dan
satwa langka lainnya. Deskripsi bagian keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris sejak tahun 1820. Kurang lebih 700 jenis tumbuhan terlindungi dengan baik. 57 jenis diantaranya tergolong langka, seperti merbau, palahlar, bungur, cerlang, ki hujan, dan berbagai macam jenis anggrek. Satwa di Taman Nasional Ujung Kulon terdiri atas 35 jenis mamalia, 5 jenis primata, 59 jenis reptilia, 33 jenis amfibia, 240 jenis burung, 72 jenis insekta, 142 jenis ikan, dan 33 jenis terumbu karang. Kemudian, satwa langka dan dilindungi selain badak Jawa dan banteng, ajak, surili, lutung, rusa, macan tutul, kucing batu, owa, dan kima raksasa. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan objek wisata alam yang menarik dengan keindahan berbagai bentuk fenomena dan keunikan alam berupa sungai-sungai dengan jeramnya, air terjun, pantai pasir putih, sumber air panas, taman laut, dan peninggalan budaya atau sejarah yang lainnya. Kesimpulan, Taman Nasional Ujung Kulon sebagai salah satu kawasan konservasi yang di dalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna beserta ekosistemnya. Manfaat tersebut berupa produk jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Ya, sudah selesai presentasinya. Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau bertanya mengenai isi teks hasil observasi yang nomor 3 itu. Kelompok 1, silakan. Apa sih isi teks hasil observasi yang kalian buat? Komodo cukup menyeramkan. Meski begitu, hewan ini memiliki sisik yang indah dengan tubuh gagah dan kekar. Oleh karena itu, komodo harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan. Apa sih isi teks hasil observasi yang kalian buat? Taman Nasional Ujung Kulon sebagai salah satu kawasan konservasi yang di dalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna beserta ekosistemnya. Manfaat tersebut berupa produk jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Ya, bagus-bagus sekali ya presentasi kalian dan juga kalian menjawab dengan bagus mengenai isi yang kalian buat ya. Di sini kalian sudah paham mengenai struktur, isi, dan juga kaidah kebahasaan dalam teks hutan bakau atau latihan dalam lembah kerja persada diri yang telah Ibu berikan. Nah, yang kedua, kalian telah belajar membuat teks laporan hasil observasi secara faktual dan mengungkapkan isi teks yang kalian buat. Nah, sekarang kalian simpulkan mengenai diskusi hari ini. Ada yang ingin mau menyimpulkan? Silakan perwakilan siswa, Ibu berikan satu orang saja ya. Saya, Bu. Ya, silakan Nurul Aulia. Dapat disimpulkan mengenai teks laporan hasil observasi yaitu kita bisa paham mengenai struktur, isi, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Struktur terbagi 3, yaitu pernyataan umum atau definisi umum yang selalu ditemukan di paragraf awal atau paragraf pertama. Selanjutnya, ada deskripsi yang selalu ditemukan setelah paragraf 1 atau pernyataan umum. Terakhir, ada kesimpulan yang selalu ditemukan dalam paragraf teks yang berisi penjabaran umum mengenai terakhir atau setelah paragraf deskripsi. Sedangkan isi teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan serta fakta yang ada. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi diantaranya kalimat definisi yang identik adanya kata mufakat adalah. Selanjutnya ada kalimat deskripsi, kata penghubung, kata sifat, kata benda atau peristiwa umum, dan lain-lain. Sudah? Sudah, Bu. Ya.
kesimpulan yang sangat bagus, mudah dicerna, dan juga mudah dipahami oleh saya dan juga teman-teman. Pada saat ini kita sudah mengetahui materi yang diajarkan hari ini, seperti struktur, isi, dan juga aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, menurut teman-teman, menurut Nurul atau teman kalian ini barusan sudah memudahkan atau menemukan bagian-bagian atau struktur dalam laporan hasil observasi. Contoh dalam teks ada 3 paragraf. Nah, sudah pasti paragraf 1 itu adalah pernyataan umum. Yang paragraf kedua itu adalah sudah pasti bagian deskripsi. Dan terakhir, paragraf ketiga itu sudah pasti adalah kesimpulan. Nah, terus juga setiap paragraf kita juga akan tahu tuh mengetahui isinya dan juga mengetahui kaidah kebahasaannya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi kalian sudah paham mengenai materi ini? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Sampai di sini kita cukupkan saja. Ibu mau menyampaikan. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Ibu mau menyarankan kalian untuk mendalami materi ini dan juga materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Nah, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Percayalah, ilmu itu apapun itu menjadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan dari apa yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Manfaat ilmu itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, bahkan lingkungan masyarakat ataupun masyarakat luas ya. Ya, Bu. Ya, baik, kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, sebaiknya ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Saya silakan kepada siapa nih? Baik, teman-teman, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.